salah satu korban Viking. Oh gitu? Waduh. Pernah. Iya, perhatikan ya, iya maknya Kang Tanon jadi korban Viking. Kumaha? Itu ceritanya kieu. Iya, Nah, saya tahun sabaraha ya. Nonton di Siliwangi. Oh iya. Nah, nonton pertandingan Persija lawan PBR. Oh. Nah, waktu itu saya berlibur di Bandung, kerjanya kayak dinas lah. Kebenaran ayah Persija lawan PBR, nonton lah keserang. Iya. Kagok nih mumpung ayah pertandingan soalnya tos wangi penonton di Siliwangi. Oh. Nonton. Padahal di dinya teh aya gedung-gedung gitu nya. Terus aya babaturanna meureun katingalina nya ku barudak basa teh. Siga nu saya teh ngabela Persija. Padahal mah saya mah ngabela PBR. Nah, selesai pertandingannya. Aya di basa teh dua pendukung Persija, tapi wah chaos lah, ribut gitu nya. Saya kan sieun di sekolah kan saya tahu ya. Geus saberapa, geus 40 tahun. Iya. Akhirnya saya keluar sesumputan gitu nya. Tapi pagar ditutup. Karena ngikut lawe gitu nya. Di tiket box pas saya teh ngikut lah. Setelah mereda, saya keluar. Keluar. Bahasa eta ka Siliwangi saya memang jalan kaki memang. Soalnya kan bumi ke Stadion Siliwangi memang 1,5 kilometer. Oh, caket pisan. Nah, saya teh jalan kayak nuturkeun opatan. Kayak nuturkeun, waduh. Kumaha ya masuk di Persija. Pas di stopan Lombok ya, Lombok. Saya karek ingat. Ya Allah, KTP orang Jakarta ya. Bakal beunang ieu mah ieu. Bismillah. Terus nyebrang, set. Aya menyusul di tukang teh. Langsung di stop ya. Set. Mana KTP? Waduh. Lulus kan. Lulus pisan. Asal ngalunya we bahasa kumaha gitu. Pakai dompet Pak. Iya KTP saya Jakarta, tapi saya mah punten asli orang. Asli. Waduh, kumaha di Jakarta ya. Ini ya adminna Dijak Bandung ya. Tuh, 5 orang mah di Jalan Cibuni. Kita percaya mah itu turun orang. Anda terpercaya. Kamu hiji deui gitu nya kan opatan gitu. Bari nya KTP teh. Oh gitu, aman ya. Dibalikkan KTP saya. Punten kan. Punten bisa. Si Sen bilang. Oh, Sen. Bahwa ieu mah aman sih. Nah, jangan poin lainnya kita kita makan sama-sama manusia gitu. Betul. Yang namanya rivalitas mah boleh sih dimanapun adanya. Tidak di Indonesia, di luar negeri pun sama. Tapi kalau bisa mah rivalitas itu juga memang harus ada batasnya. Kalau bisa jadi saling mengejek boleh, saling mencibir boleh, tapi kalau bisa mah kita hindari lah kompetisi. Iya, betul. Makanya itulah dari kejadian Bandung itulah sebetulnya mengilhami saya punya pikiran. Kumaha ya caranya kita meminimalisir gesekan antar supporter. Salah satunya itu adalah melalui penegakan hukum. Betul. Itu kan Bob. Siap. Untuk ada panjang ini. Itu Nanon. Memang Kang Tanon adalah orang yang memiliki jasa sangat besar dalam membidani lahirnya LKBH Bobotoh. Ini juga tentu saja berkaitan dengan latar belakang Kang Tanon yang dulu sempat di divisi hukum waktu bekerja di sekretariat kabinet. Jadi waktu sebelum saya menjadi deputi, saya diangkat menjadi staf ahli bidang hukum dan hubungan internasional selama 1 tahun. Nah waktu itu, ini memang gini kan, namun misalnya udah ada darah bola banyak, mau kerja di manapun, di pemerintahan pun itu pasti urusannya sama bola terus. Jadi saya masih ingat waktu saya masih jadi protokol presiden zaman Bu Megawati, saya yang dorong supaya presiden itu tuh menonton di
final Oh, itu gitu. perserikatan. Iya. Saya dorong dan alhamdulillah waktu itu presiden datang. Hmm. Nah setelah itu jadi tradisi kan. Iya. Pak SBY pun waktu itu nonton juga kan, Iya. sampai nonton AFF pun nonton, Nonton, iya betul. Piala Asia pun nonton. Iya. Akhirnya presiden dengan sepak bola itu jadi Dekat ya. Hmm. Nah saya kan waktu itu dengan Bu Mega, saya sering kontak-kontakan sama Pak Atribus Toro, selaku sekjen PSSI. Iya. Jadi kalau misalnya habis dibina bola, anggapnya terus bola. Bahkan waktu zaman Presiden SBY, saya waktu itu ditempatkan menjadi asisten staf khusus Presiden. Iya. Saya juga ikut mendorong dengan Felix Wanggai untuk ada diskusi tentang identitas nasional melalui sepak bola. Nah, kalau misalnya Viking Tangerang, saya lupa namanya Asyaf Botak, salah. Dari diskusi itulah memantik punten ya, turunnya Green High. Dari situ saya masih ingat. Karena terus bergulir, akhirnya supporter saat itu saya senang. Kenapa? Karena supporter bersatu kan. Waktu itu untuk menurunkan rezim. Tumbang waktu itu kan. Orang bilang mungkin tumbang. Karena kita bersatu supporter. Nah dengan Pak Jokowi ada impres kan. Terus beberapa kali rapat terbatas tentang sepak bola, tentang persiapan Piala Dunia U20, itu juga dari tempat saya yang mendorong isu itu untuk diangkat. Jadi memang dimanapun kita bekerja, kalau ada darah bola pasti karena bola itu. Tadi juga waktu saya menjadi staf ahli hukum, saya juga mimpi saya pada saat saya dicegat Viking, itu alhamdulillah bisa ketemu nih. Karena saya bisa ketemu dengan teman-teman Viking Jakarta. Frame kita sama, bagaimana caranya untuk menurunkan tensi, kerusuhan keributan antar supporter. Nah, kita sama-sama pada saat itu sepakat bahwa satu dari sekian banyak jalan yang bisa membuat jerah supporter agar tidak berbuat keras lagi itu adalah dengan cara penindakan dan penegakan secara hukum. Nah, makanya pada saat teman-teman saat itu saya ingat ada Kang Otang, ada Kang Jama, ada Kang Bo mendorong ini, saya langsung dengan senang hati mendorong supaya ini bisa terwujud dan alhamdulillah sekarang bisa terwujud. Alhamdulillah. Ini adalah orang terpenting yang ada di balik layar berdirinya LKBH Bobotoh. Dan Kang Tanun ini juga orang yang unik karena Kang Tanun ini bekerja dengan hampir semua presiden di Indonesia kecuali Pak Soekarno, Kang Tanun ya. Pacar lahir. Jadi Kang Tanun memulai karir di zaman Pak Soeharto ya. Mungkin bisa ceritakan untuk memotivasi teman-teman. Ya ini mungkin motivasi juga untuk para bobotoh ya, Viking dan supporter-supporter lain. Pada saat itu saya masih ingat dengan Presiden Soeharto, sangat sedikit orang yang senang bola, bahkan orang dari Jawa Barat itu masuk ke kantor presiden sangat sedikit pada saat itu. Cuman alhamdulillah waktu itu saya bertes di Seknek, saya lulus, kemudian ditempatkan di protokol istana tahun 97 pada saat itu kan, tahun 97 langsung ditempatkan di protokol istana dan sampai tahun 2011 kan saya di protokol. Jadi zaman Presiden Soeharto, Pak Habibie, Pak Rahman Wahid, terus Megawati, SBY, sampai Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi saya tidak di protokol, tapi di sekretariat kabinet. Jadi saya terakhir kalau di protokolnya itu di zaman Presiden SBY. Nah, saat itu juga saya merasakan asa mimpi ini bisa kerja di istana. Di kantor presiden, karena cita-cita saya pada saat itu sih simpel aja. Yang penting gimana caranya saya bisa kerja di perusahaan atau di BUMN, tapi yang penting masih bisa pengen main bola. Sesederhana itu ya. Sederhana itu kan. Tapi karena pada saat saya setelah lulus ada pengumuman dari Seknek, saya coba ikut, alhamdulillah saya terima. Nah memang pada saat itu hampir
80% yang bekerja di kantor presiden itu adalah orang-orang yang memang berada di lingkungan terdekat kan. Karena di sana tuh seperti sama-sama kita ketahui kan seperti betul steril gitu kan. Tapi alhamdulillah saya bisa masuk. Nah pelan-pelan akhirnya saya bisa narikin kan teman-teman gitu nih dari Bandung waktu itu kan ada 1 orang, kemudian dari Sumatera Utara, dari daerah-daerah lain, sehingga di kantor presiden itu tuh sekarang lebih Nusantara dibandingkan dulu. Jadi sekarang relatif lebih komposisinya itu menurut saya sangat ideal, lebih dari berbagai macam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Kang Tanon adalah stereotip dari seseorang yang cerdas dan juga mau bekerja keras, dari meniti karir dari bawah di protokol Kang ya, sampai sekarang berada di ring 1 dari kekuasaan. Dan mungkin ini juga banyak yang belum tahu bagaimana Kang Tanon terlibat aktif menggodok persiapan penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia. Bermula dari kantor Kang Tanon itu. Sebetulnya awalnya itu dari obrolan-obrolan itu sih kan, karena kita melihat bahwa ini adalah gelaran yang sangat ditunggu-tunggu lah. Jadi kalau misalnya buat masyarakat sepak bola namanya yang pasti Piala Dunia nomor 1 kan, kemudian yang kedua Piala Eropa, terus Olimpiade. Nah, setelah itu baru Piala Dunia yang di level usia 20 dan usia. Nah, kemudian yang kedua, ya pun ternyata kan udah tidak kampanye presiden lagi. Nah, saya juga melihat Presiden Jokowi juga begitu eager lah, begitu kuat keinginannya untuk menyelenggarakan event-event yang berskala internasional. Kemudian kita melihat juga betapa senangnya Presiden Jokowi terhadap sepak bola. Nah akhirnya dengan kita mencoba mengkorelasikan 3 faktor tersebut, kita coba ngobrol-ngobrol. Ternyata dari bersambutkan Kementerian Pora pada saat itu juga ingin mendorong apakah ini bisa diselenggarakan atau tidak gitu kan. Kemudian pada saat itu Pak Erick Thohir sebelum menjadi Menteri BUMN, beliau adalah ketua KOI kalau tidak salah, kuat juga keinginannya untuk menyelenggarakan event-event internasional di Indonesia. Kemudian ditambah lagi PSSI juga ingin, mungkin PSSI pada saat itu ingin lebih dipandang lagi oleh FIFA gitu. Nah, kemudian akhirnya berdasarkan keinginan tersebut, pertama kali yang kita lakukan adalah kita memproses surat dari Pak Erick Thohir. Waktu itu Pak Erick Thohir meminta agar Bapak Presiden dibuatkan surat rekomendasi dari Presiden ke Presiden FIFA. Jadi Pak Jokowi bersurat langsung ke Presiden? Bersurat. Dan kita yang menyiapkan suratnya. Akhirnya Presiden setuju, dibuatkan surat, kita yang menerjemahkan. Nah, setelah itu ternyata selain surat itu ada beberapa persyaratan kan. Contohnya dari Kementerian Keuangan harus dipermudah untuk penukaran mata uang asing. Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM harus dipermudah masalah imigrasi, perizinan segala macam. Banyaklah, ada beberapa termasuk kepolisian untuk masalah keamanan dan Menteri Perhubungan untuk mobilitas tim dari hotel ke ini segala macam. Banyak sekali syarat-syaratnya. Wah, ini kalau misalnya harus menunggu izin prinsip dari sekian banyak menteri, sedangkan Pak Erick Thohir pada saat itu harus berangkat, beres ya, nah diketok lah suratnya Presiden. Setelah Presiden bersurat, kopinya kita kirimkan ke kementerian. Mau tidak mau karena ini Presiden sudah setuju, menterinya banyak Presiden, mau mungkin. Akhirnya mereka juga segera. Surat itu hanya disiapkan, kemudian kita lampirkan beberapa rekomendasi dari menteri, dibawa Pak Erick Thohir, kemudian dikirimkan ke FIFA, plus lagi juga alhamdulillah pada saat itu Presiden itu telepon langsung ke Presiden FIFA, Gianni Infantino, telepon, ternyata yang bersambut, alhamdulillah kita terpilih. Nah setelah terpilih, kita justru malah bingung kan, bingung kenapa itu.
sarana prasarana kita belum siap saat itu. Bahkan ada sobat Iya. kan. Mobil ya insya Allah lah, tapi Stadion. kualitas stadion. Iya. Nah ini akhirnya jadi pemikiran kita, termasuk selain kualitas stadion, ini masalah anggaran di kita juga ini menjadi sesuatu yang kompleks. Iya. Karena kan penganggaran sebuah kegiatan itu tuh harus direncanakan 1 tahun sebelumnya. Iya, Kan? betul. Nah dengan beberapa hambatan-hambatan, obstacles yang kita lihat ini kelihatannya akan bahaya kalau misalnya kita tidak segera untuk diskusikan antar stakeholders di kementerian. Akhirnya kita usulkan rapat terbatas, alhamdulillah presiden setuju dan waktu itu bergulir kan langsung dan beberapa keputusan jadi digulirkan. Misalnya contoh TPU segera tuh bereskan stadion, ya, termasuk stadion-stadion buat latihan. Terus Menteri Pariwisata siapkan opening ceremony yang bagus. Karena itu kan. Terus termasuk juga saya ingat waktu itu Kang Ibul, Ketua Umum PSSI, diminta untuk menyiapkan tim. Timnya harus bagus, minimal masuk 8 besar. 8 besar. Jadi kita jangan hanya sukses penyelenggaraan, tapi harus sukses prestasi juga. Nah, saya ingat 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi sayang Piala Dunia usia 20 ini kita tunda dulu. Hanya kita jadi tahu ya semua bahwa di balik perencanaan dari penyelenggaraan Piala Dunia ada seorang bobotoh yang berperan besar di situ, Kang Tanon. Tapi Kang Punten agak pribadi ini pertanyaan. Akang ini kan akademis doktor, kan? Pekerjaan level tertinggi lah di antara ASN di Indonesia. Tapi kok akan low profile pisan kan gitu, kenapa kan? tidak kelihatan bahwa Kang Tanon ini orang yang hebat luar biasa gitu, jadi minder saya juga. Nah, mohon tipsnya. Kamu pelatih. Dan kan dia ya mungkin ini karena tipikal masyarakat Jawa Barat mungkinnya, orang Sunda yang mungkin dan pendidikan dari orang tua juga, yang pendidikan dari keluarga yang kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu nggak usah lah kita perlihatkan, yang penting lah kita bekerja, karena yang menilai kita itu tidak hanya di dunia aja kan, tapi di akhirat gitu kan. Pokoknya prinsipnya adalah kerja itu adalah ibadah kan, itu dulu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, selain masalah kita berangkat dari mana gitu ya, saya terus terang sebetulnya sangat atel gitu kan, atel ciri beberapa pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap pegawai negeri sipil. Gitu kan. Jadi masih banyak masyarakat yang melihat bahwa PNS itu adalah raja. Masih banyak yang melihat PNS itu adalah harus dilayani. Nah, saya mungkin ingin menjadi bagian yang kecil kan, untuk merubah mindset, merubah cara pandang masyarakat bahwa PNS itu bukan untuk dilayani, tapi PNS itu justru melayani. Saya melayani pimpinan di kantor dan saya pun melayani masyarakat. Nah, itu kan yang saya selalu tanamkan kan, baik itu ke saya sendiri maupun ke keluarga saya maupun ke saudara-saudara dan teman-teman, bahwa kalau misalnya kita ingin dikenal menjadi seorang PNS yang bermanfaat, janganlah punya mindset ingin dilayani, tapi kita harus melayani. Karena menjadi pelayan itu adalah berkah kan. Menjadi pelayan itu adalah pasti akan dicatat menjadi sebuah amalan kan, untuk diataskan. Itu aja kan, biasa. Nggak banyak-banyak saya. Merinding saya. Mudah-mudahan banyak bukan hanya ASN tapi juga pekerja yang melihat dan mendengar pesan dari Kang Tanon ini. Terakhir nih Kang, kita sudah bicara tentang Persib, kita sudah bicara tentang Piala Dunia, tapi tidak sempurna kalau kita tidak bicara tentang PSSI kan. PSSI Apunten Pak Ibu. PSSI gagal menggelar liga di 2020.
banyak yang mengatakan ini berkaitan dengan masalah apa non teknis, padahal Pak Ibul adalah perwira tinggi di kepolisian tapi gagal mendapat izin. Menurut pendapat Kang Tanon, apa sesungguhnya yang terjadi dan seperti apa sebaiknya ke depan? Yang jelas kenapa ini tidak terjadi gitu kan ya, kenapa liga ini gagal bergulir, ini memang kita dihadapkan pada skala prioritas Pak. Iya. Jadi pada saat yang bersamaan memang ya selain pandemi lah kan ya, Iya. kita juga kemarin dihadapkan pada sebuah gelaran politik yang besar, Pilkada ya. adanya pilkada kan. Dan ini memang mau tidak mau, suka tidak suka ini harus kita gulirkan. Ini tetap harus berjalan dalam situasi seperti ini. Kenapa? Karena situasi kepemimpinan di daerah itu tidak boleh kosong. Karena di era otonomi daerah, seorang gubernur, seorang bupati wali kota itu betul-betul vital. Jadi tidak boleh sedikit pun ada kekosongan. Nah sehingga dengan demikian pada saat waktu itu saya ingat akhirnya prioritas pilkada inilah harus diselenggarakan dengan resiko yang memang sudah dihitung sedemikian rupa. Walaupun dari masa pandemi seperti ini, makanya kan ketentuan-ketentuan tentang protokol kesehatan itu sangat ketat. Dan bagaimana caranya supaya penerapan protokol kesehatan itu dilakukan secara sempurna? Mau tidak mau memang harus ada aparat penegak hukum. Dan pada saat itu pilkada kan kalau tidak salah hampir 100-an lebih ya. Iya, 100. Bisa kebayang kan berapa jumlah aparat penegak hukum yang harus diterjunkan. Sehingga pada saat itu prioritasnya adalah yang pertama pilkada dulu kan. Pilkada dan olahraga penting kan. Pilkada sepak bola penting, tapi lebih penting lagi bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan. Itu dulu. Kemudian setelah pilkada, kuruna mau bisa tuh gitu kan? Iya. Kenapa nggak bisa? Nah, saya sih sebetulnya melihatnya simpel kan. Penegak hukum dia manusia kan. Iya betul. Kita sudah menjalani pandemi ini hampir 1 tahun. Sejak Maret diumumkan kasus pertama. Nah, jadi selama hampir 1 tahun ini saya tidak membayangkan aparat penegak hukum demikian lelah. Capek ya. Kita aja lelah kan. Iya betul. Yang dia kumpul lelah gitu kan. Bahkan ada juga yang terkuat di rumah alias keluar lah ngobrol-ngobrol gitu ya di bawah tuh kan. Kemarin penegak hukum. Nah jadi saya sih bisa memahami, bisa memaklumi kalau misalnya PSSI belum bisa mendapatkan persetujuan dari polisi. Nah justru disinilah yang tadi saya sampaikan, mungkin mohon PSSI selain kita memohon untuk bisa mendapatkan izin, berilah bukti kan, berilah bukti kepada aparat penegak hukum, kepada pemerintah, kepada masyarakat bahwa semua stakeholder sepak bola ini pada masa pandemi semuanya sudah berubah. Selama ini kan aparat penegak hukum kan sieun kan, satu sieun ada kerumunan, yang kedua sieun ada ribut-ribut. Nah, ayo kita berubah dulu. Kalau kita sudah berubah, saya yakin kan izin pasti nanti dikasih. Luar biasa. Ini betul sekali kan. Perlu bukti lah. Iya betul. Jadi Pak pengurus di federasi jangan cuma bisa minta, jangan bisa hanya memberikan janji, tapi harus bisa memberi bukti dulu. Jadi diedukasi dulu supporternya, diedukasi dulu para pemainnya, diedukasi dulu penyelenggara pertandingan seperti wasit dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa Kang Tanon. Saya pikir emang ide-ide dan untuk para idenya luar biasa. Seandainya saja kita bisa bicara lebih panjang dari ini, kami sangat ingin sekali sungguhnya. Tapi atur nuhun pisan di salah-salah kesibukan sudah bisa menerima kami Kang Tanon. Atur nuhun waktunya. Para supporter di Indonesia dan bobotoh di seluruh dunia, demikian tadi perbincangan kita dengan pembina dari Viking Jakarta dan sekaligus pembina dari LKBH Bobotoh, salah satu bobotoh paling sukses yang ada di Indonesia, Kang Tanon. Sampurasun.